Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kajian Serat Widotomo yang kelima ini kita mulai, akan saya tembangkan dulu sebuah sekar mocopat mohon dono sekaligus sebagai doa untuk mengawali kajian kita. Engson amimiti muji hanya batas majang suksma kang murah ing donya mangke ingkang asih ing akhirat kang pinuji datan pegat angganjar kawelas ayon ngapura wong kang dosa sampune muji juang widi muji Nabi Muhammad kalawan kula wargane sahabat sekawan ika ingkang nama Abu Bakar Umar Osman kaping telu kaping pat Ali Murtallah. Nggih, sugeng dalu rahayu sagung dumadi. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Supriyadi Sabto Atmojo wonten ing wedharan Serat Widotomo ingkang samenika sampun dumugi ingkang kaping gangsal. Selamat malam kepada seluruh pemirsa dan yang peduli untuk mengkaji serat-serat Jawa khususnya, yakni Serat Widotomo yang merupakan anggitan ataupun yang ditulis oleh KDPAA Mangkunegoro yang keempat. Pada malam hari ini kita sudah sampai kepada podo yang ke-9 dan menginjak ke yang 10. Seperti biasanya sebelum kita melanjutkan kajian, kita akan tembangkan terlebih dahulu sebisa-bisa saya. Ini masih berkutat pada sekar pangkur. Kemarin kita sudah sampai menginjak pada yang ke-9 dan ini menginjak kepada podo yang ke-10. Marmo ing sabisa-bisa bebasane Murya Tyas Basuki Puruhita kang patut lan trape angganira
ana uga ager-ugering kaprabon abon ning panembah kang kambah ing siang ratri kita akan mulai wedar atau kita bahas, kita jelaskan, kita jarwake, dan kita jelaskan dari kata marmo. Marmo ini memiliki makna welas marang atau kalau yang dimaksud di sini nanti tentunya maknanya juga lain, ini kaitannya dengan agar supaya. Maknanya di sini agar supaya. Jadi agar supaya ing sabisa-bisa, sebisa-bisanya, sedapat-dapatnya bebasaning Murya Basuki. Jadi di sini ada kata bebasan. Kalau di Jawa itu ada namanya bebasan. Bebasan atau paribasan atau dalam bahasa Indonesia peribahasa. Nah, apa itu bebasan? Yaitu tetembungan kang ngemu teges pepindhan. Jadi ada pindo, pindo itu umpama, masal, atau lir, atau kadya, atau mirip, atau serupa, itu, atau permisalan dan sebagainya. Nanti ada pepindhan, kemudian ada paribasan, kemudian ada panyondro juga kalau di Jawa. Jadi ada beberapa yang digunakan dalam konteks gaya bahasa di dalam bahasa Jawa. Di sini digunakan bebasan, yaitu tembung kang ngemu teges pepindhan atau perumpamaan atau permisalan. Bebasane Murya Tyas Basuki. Jadi Tyas itu Murya itu murih, dari kata murih atau amrih atau agar supaya. Carilah agar supaya apa? Tyas Basuki. Tyas itu adalah hati atau wardoyo atau ati atau kalbun. Ada banyak istilahnya. Tyas, ati, wardoyo, kalbu itu sama maknanya. Basuki, Basuki artinya apa? Artinya selamat. Artinya apa di sini? Berarti apa? Marmo ing sabisa-bisa agar supaya sedapat mungkin bebasane Murya Tyas Basuki. Carilah hati yang selamat atau kalbun salim kalau dalam. Tapi ya jangan salah jadi kalbun salim. Ya, ya enggak apa-apa juga. Saya punya kelompok namanya kalbun salim. Pakai kaf, bukan pakai kof. Kalau kalbun ini asu, ada juga asu yang selamat ternyata, yaitu apa? Nah, anjing yang mengikuti ashabul kahfi. Ini jadi tidak semuanya. Sebenarnya kan kita ini salah kaprah. Salah kaprah apa dalam memaknai misalnya anjing ini najis. Kemudian orang yang di rumahnya ada anjing maka malaikat tidak berani masuk. Nah, kemudian digojeki sama teman-teman yang agak sedikit nakal itu. Wah nek ngono sesuk tak ngingu apa kuwi kirik wae ben malaikate rawani mlebu. Nek rawani mlebu yo ora iso mencabut nyawa kan gitu gojekane. Jadi kita tidak tahu apa itu. Mana yang sebetulnya substansi atau format. Jadi kadang-kadang kita tidak mampu menangkap esensi dari sebuah pesan. Nah, oleh karena itu tadi soal kalbun ataupun kolbun salim ya sama-sama salimnya, sama-sama selamatnya. Jadi kadang-kadang kita ini lebih jelek daripada anjing. Karena apa? Kalau anjing itu kalau taat, kalau dikasih makan sama juragannya, dia benar-benar taat. Nah, kita ini sudah dikasih makan sama juragannya aja kadang-kadang nggak taat, bener nggak? Ya, kita ini
Misalnya Mas Fikri lah udah kasih kita fasilitas, kasih makan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita disuruh aja ogah-ogahan, ya nggak? Tapi kalau anjing itu disuruh taat ya. Bahkan kalau di Cina itu anjing itu dilatih untuk bisa mencari makan, belanja dan lain sebagainya sendiri. Belanja itu dikasih uang, itu bisa belanja. Nah, ini betapa apa kita ini kadang-kadang memang apa perlu belajar kepada makhluk yang mungkin kita anggap lebih remeh, lebih rendah daripada diri kita. Padahal apa kemungkinan diri kita ini masih bisa lebih rendah daripada makhluk-makhluk yang kita anggap wah najis, wah kotor dan lain sebagainya. Apa kita nggak menyadari bahwa diri kita lebih kotor dari mereka kan gitu. Ini menjadi refleksi saya kira. Kalau kita belajar ilmu Jawa khususnya, kita harus banyak-banyak melakukan refleksi. Termasuk ya saya sendiri. Artinya kalau refleksi itu pasti larinya lebih banyak ke diri kita, bukan ke orang lain. Kalau saya berkata tentang si A, si B, dan si C itu bagian dari refleksi saya terhadap diri saya. Kalau saya menyebut sesuatu di luar diri saya, maka itu adalah refleksi atas diri saya. Karena pusatnya ya di dalam diri kita sendiri. Oke, kita lanjutkan. Jadi Muria Tias Basuki. Jadi supaya kita ini mencari hati yang selamat atau kalbun salim atau kolbun salim. Kalbun salim. Yo tadi asu. Makanya ada masjid di Jawa itu yang di tempat untuk khotbah itu. Dia hiasannya itu dari apa itu? Bentuknya itu anjing. Tapi kalau tahu orang-orang yang hanya cenderung syariat mungkin langsung dipotong. Seperti yang di Solo itu sekarang udah dipotong. Karena dia tahu ono kiri Allah bening masjid ya dipotong. Itu kan tidak tahu dia esensinya. Itu ada konteks kesejarahannya. Jadi apa itu ada seorang apa itu yang menulis Malang Sumirang itu Sunan Panggu itu punya kekasih dua namanya Iman dan Tauhid itu anjing. Nah, itu sebetulnya untuk simbolisme itu simbolisnya bahwa kita ini harus berpegangan pada dua itu satu namanya Iman dua Tauhid. Nah Iman dan Tauhid itu taat pada juragannya ya Sunan Panggung. Nah itu sebenarnya simbolisme kita ini adalah abdun hamba. Nah seorang hamba itu ya harus taat pada majikannya. Nah, ketika itu kemudian anjing dari apa itu Sunan Panggung itu masuk ke masjid, mau diburu sama orang-orang ahli syariat. Wah ini gimana? Anjing kok masuk ke dalam masjid dan lain sebagainya. Wah teriak-teriak berburu ya, mengumbar amarah untuk membunuh anjing. Tidak tahu bahwa anjing itu ada di dalam diri kita. Kita amarah, kita nafsu, kita itu ya anjing, sifat keanjingan yang sisi buruknya. Jadi anjing itu memiliki sifat-sifat buruk, tetapi juga ada sifat-sifat baiknya. Maka sampai di apa itu diabadikan dalam surat Al-Kahfi itu ada anjing yang mengikuti Ashabul Kahfi. Ada juga cerita hadis itu yang seekor anjing yang kemudian menjadi pintu masuk surganya seorang BTS gitu. Ya kan? Anjingnya lapar sekali, kemudian ada seorang BTS. BTS pun punya rasa peduli, rasa cinta kasih. Sehingga ketika melihat anjing kemudian dia mengambil air dari sumur dengan sandalnya kemudian dikasih makan ke anjing, kasih minum ke anjing. Nah anjingnya lega terus berdoa wah terima kasih kepada orang ini. Akhirnya menjadi pintu masuk surga bagi seorang BTS tadi. Artinya apa? Ya kita jangan melihat sesuatu itu dari sekedar hal-hal yang sifatnya itu formal. Tapi kita harus tahu esensi atau dibalik yang nampak itu mungkin ya, kita lanjutkan. Kemudian Puruito kang patut. Puruito itu artinya apa? Mencari ilmu. Puruhito itu pandito keraton maknanya, bisa bermakna pandito keraton atau seorang guru. Tapi kalau Puruhito berarti artinya meguru atau beguru. Ini makanya ada di dalam dulu kita pernah ngaji namanya serat Widotomo apa serat ulang teh karena ada di podo dandang gulo itu disebutkan lamun sira
ambek guru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta weruh ing hukum kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong tapa ingkang wus amungkul tan milik pawewehing liyan iku pantes sira buronana kaki sartane kawruhana. Kita mencoba menjelaskan tembang dengan tembang gitu. Ini tembangnya Panggur, kita jelaskan dengan tembang Dandang Gula. Kaitannya dengan apa? Puru itu meguru. Bagaimana kita meguru? Lamun sira meguru kaki, jika kamu hendak berguru kaki, amilya, memilihlah manungsa kang nyata. Memilih orang yang nyata. Kemarin kita sudah berbicara tentang mangkono ngilmu kang nyata, sanyatane mung weh reseping ati dan selanjutnya. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian engkang becik martabate. Carilah kalau kita berguru itu kepada orang yang martabatnya bagus. Budi pekertinya bagus. Tindak atau patrapnya juga bagus. Sarta weruh ing hukum, juga mengerti pedoman-pedoman hukum. Karena kalau tidak mengerti pedoman hukum juga parah gitu. Maka ada namanya syariat itu gunanya untuk mengatur hal-hal yang kaitannya dengan kaidah-kaidah umum. Kemudian kang ibadah lan kang wirangi, yang taat beribadah dan wirangi. Wirangi di sini dimaksud adalah menjaga diri. Dari kata wirai atau menjaga diri. Syukur oleh wong tapa. Syukur kalau mendapat orang yang suka bertapa. Suka bertapa itu mengendalikan diri. Suka berzuhud, meninggalkan dunia. Engkang wus amungkul, yang kemudian dia sudah itu mungkul, artinya apa, sudah sifatnya itu rendah hati, sudah tawajuh, sudah fokus kepada sangkan paraning dumadi. Tan melek pawai liyan, tidak melek kepada pemberian orang lain. Ya kalau diberi ya mau, tapi kalau tidak diberi ya tidak berharap-harap banget. Iku pantes sira guronana kaki, itulah yang layak untuk dijadikan sebagai guru. Sartane kawruhana. Nah, serta ketahuilah hal-hal yang menjadi persyaratan layak menjadi seorang guru. Maka puruhita itu artinya guru. Puruhita kang patut. Patut maknanya pantas. Jadi berguru kepada yang patut atau pantas. Yang ya, jadi kata patut sendiri bisa berarti rujuk, manfaat, cocok, selaras, pantas, becik dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tapi yang dimaksud di sini meguru kang patut ya yang pantas. Yang pantas artinya sesuai dengan nilai-nilai tadi yang sudah disebutkan. Kemudian lan terap apa ini? Lan terape angganira. Lan terape angganira. Lan artinya dan, terape anggarino ketika dan diterapkan kepada diri kita. Angganiro dari kata onggo dan iro, kemudian dipadukan menjadi satu. Jadi bagaimana menerapkan di dalam diri kita. Jadi ilmu yang kita hasil dari berguru tadi kemudian kita terapkan ke dalam diri kita. Kita laksanakan, kita amalkan. Kemudian ono uga angger, sebenarnya ini angger ya, oh ya ketutupan ini. Angger ugering keprabon. Jadi makanya ada angger-angger. Angger-angger itu ya pedoman. Angger-angger itu wawaton atau pedoman biasanya. Makanya ada angger-anggering projo berarti pedoman atau tata hukum yang ada di kaprajan.
Kemudian ada kata uger. Uger juga bisa maknanya guru, ujar. Ini kalau istilah kawinnya banyak banget. Ada pratisoro, ada pramodo, ada pramugari, gunungan, dan sebagainya. Tapi itu lebih ke sinonim. Ada pakem, ada tasagon. Nah, makanya kita mencari kata-kata itu maknanya bisa banyak sekali, tapi harus dilihat dari konteksnya. Tapi konteks di sini tentunya adalah kalau angger atau uger, ini uger-uger itu berarti apa? Sebagai pegangan, sebagai pedoman, sebagai pandom. Makanya kalau di apa ini ada kata-kata nanti pandam, pandom, panduming dumadi. Kalau pandam itu sebagai petunjuk, karena pandam itu maknanya adalah pelita. Pandom artinya seperti dalam jam itu sebagai penuduh. Sekarang jam berapa misalnya. Nah, pandum berarti apa itu? Pemberian, pemberian, pembagian. Makanya ada istilah sastranya itu biasa dipakai pandam, pandom, panduming dumadi. Nah, di sini konteksnya adalah dengan pandam dan pandom. Pandam artinya memberikan keterangan, penjelasan, dan juga uh, pandum, pandum. Ada pandam, ada pandum. Pandam memberikan keterangan, pandom memberikan petunjuk atau pituduh. Kemudian ugering kaprabon. Kaprabon dari kata prabu. Prabu maknanya prabu adalah bendoro atau penggede atau ratu untuk menyebut umpamanya sang prabu, Prabu Brawijaya umpamanya. Artinya ratu. Istilah kaprabon sendiri juga bisa bermakna sandangan ratu. Bisa berarti panganggo atau ageming ratu atau pangkateng ratu atau pakaian dinasnya ratu. Itu dianggap sebagai angger ugering kaprabon. Artinya apa tadi? Dari awal kita maknai bahwasanya di situ kita disuruh untuk mencari keselamatan, khususnya keselamatan hati kita. Kemudian kita apa itu disuruh puruhito atau berguru kepada orang yang tadi kita sebutkan, berguru yang patut, yang layak, artinya berguru kepada orang yang tepat. Kemudian bagaimana menerapkan kepada diri kita, lan teraping angganiro, bagaimana menerapkan dalam diri kita. Kemudian ada juga angger ugering keprabon. Ada juga bagaimana kita menerapkan. Kita ini sebetulnya manusia ini kan kalau kita sebut itu kepangkatannya itu ada dua. Kalau dalam Quran itu kan ada kepangkatan abdiyat, kemudian ada kepangkatan khalifatullah. Abdullah dan khalifatullah. Lama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka manusia sebagai Abdullah. Kalau dalam kesana Islam maka ada namanya panembahan. Panembahan Senopati ing Alogo Khalifatullah Sayyidin Panotogomo. Dipakai menjadi gelar satu orang. Panembahan itu orang yang suka menyembah. Panembahan Senopati itu Ratu Mataram yang pertama. Senopati artinya apa? Prajurit perang. Tapi perang bukan mengusir orang lain, perang mengusir diri sendiri. Maka dikatakan Senopati. Seno itu Broto Seno itu orang yang memenuhi laku diri. Bagaimana dia mengalahkan diri sendiri. Senopati. Ing alogo. Ing alogo artinya di medan perang. Medan perangnya bukan medan perang menghadapi orang lain, tapi dirinya. Khalifatullah Sayyidin Panotogo. Khalifatullah artinya sebagai pengganti Allah di muka bumi. Hanya dia memimpin manusia, sebagai pemimpin manusia di muka bumi. Sayyidin Panotogomo artinya apa? Seorang sayyid, seorang keturunan dari seorang rasul Panotogomo yang menata agama. Nah, ini Panotogomo ini konteksnya dengan angger ugering keprabon. Jadi tentang aturan dan penjelasan tadi. Ini jadi satu gelar seorang bangsawan di Jawa saja sudah bisa untuk menjelaskan tentang hal seperti ini. Kemudian
abon-aboning panembah. Nah, abon-abon, kata-kata abon-abon itu apa? Abon-abon itu kalau orang dulu itu semacam sesajen. Sesajen, tapi biasanya kalau di saya waktu masih kecil dulu itu, misalnya kita anak adik kita atau anak kita sakit, kemudian kita datang ke seorang dukun lah. Dukun ini istilah tradisional untuk dokter. Kalau sekarang menyebutnya dokter, tapi kalau orang dulu menyebutnya dukun. Hanya tekniknya saja yang berbeda. Nah, dokter sekarang kan pakai obat-obatan. Ya, orang dulu juga pakai obat-obatan, tapi obatnya beda. Caranya juga beda. Itu aja. Istilahnya dukun dan dokter. Makanya dukun dan dokter sekarang bersaing itu karena apa? Ya karena berebut lahan. Berebut pasien. Terus nek dokter ngomong dukune, oh jangan ke dukun gitu. Ya podo, nek ngono diwalik terus ya dukune ngomong aja nang dokter gitu. Nah, jadi dukun itu dulu kalau kita biasanya kita pakai abon-abon itu. Nah, di dalam abon-abon itu kita biasanya kita selipkan upah untuk seorang dukun. Jadi tidak memberikan upah, tapi kita hanya memberikan abon-abon saja. Tapi di situ biasanya diselipkan ada uang yang apa itu sebagai upahnya seorang dukun. Nah, jadi ada tembakau, kadang dulu ada namanya gambir, gitu. Ada kemenyan, ada sirih, gitu. Kemudian di situ nanti ada uang juga yang diselipkan di situ. Nah itu namanya abon-abon. Abon-abon. Jadi abon-aboning panembah artinya berarti apa? Kalau kita maknai di sini bukan kemudian maknanya seperti itu tadi, tapi sebagai piranti atau sarana di dalam kita menyembah. Karena apa? Kita menyembah kepada Allah itu juga pakai piranti. Menyembah kepada Allah, orang Jawa dulu kenalnya bukan Allah tapi Zang. Maka kalau kita menyembah kepada Zang, kepada Tuhan, kepada Allah yang widi itu, maka disebut sembah yang. Maka kata-kata sembahyang itu karena kita nyembah Zang. Nyembah Zang siapa? Yang widi. Ya Gusti Allah gitu istilahnya kalau sekarang. Tapi kalau orang dulu menyebutnya sembahyang. Maka kemudian papannya yang ini disebut kahyangan. Kayangan itu gampangnya tulisan bacanya. Ini dari kata kahyangan. Menyembah kepada yang. Yang siapa? Yang widiwasa, yang maha kuasa. Jadi aboning panembah. Jadi di dalam menyembah kita itu pakai apa? Pakai piranti. Pakai sarana. Maka jangan heran kalau di Jawa itu banyak sesajen. Sesajen itu istilah Jawa, tapi kalau diistilahkan pakai bahasa Al-Quran itu Al-Ma'idah. Bagaimana kalau ada orang bilang sesajen itu apa itu musyrek dan sebagainya, loh Al-Ma'idah itu apa? Al-Ma'idah itu kan hidangan. Sasajian namanya. Sesajian itu ya namanya Al-Ma'idah kalau dalam Qurannya. Nah, apa yang salah dari Al-Ma'idah? Kita memberikan sesajian, memberikan makanan. Makanya disebut juga sodako. Sekarang istilahnya orang sodakoan. Sodakoan itu ya sesajen bersama saja kan disajikan. Kemudian kita makan bersama-sama. Nah, sesajian itu kalau orang Jawa memang tidak hanya diperuntukkan kepada manusia saja, termasuk diperuntukkan kepada makhluk yang lain. Karena apa? Makhluk yang lain itu juga butuh disedekahi. Mereka itu juga butuh makan. Nah, kita sebagai sesama makhluk, ya mestinya kita juga ulas asih kepada makhluk yang lain. Nah, makanannya apa ya? Makanannya nek menungso karo makhluk yang lain, jin dan lainnya itu ya beda gitu. Demit itu panganannya apa gitu. Biasanya kan bau-baunan yang harum, lalu kasih dupa. Tapi dupa itu bukan hanya sekedar untuk makhluk halus. Awak dewi ya seneng mambu. Kalau apa itu kemenyan itu baunya wangi itu ya seneng aja. Kemudian bunga-bungaan itu kan baunya harum itu. Selain untuk diri kita juga untuk makhluk yang lain. Makhluk yang lain juga membutuhkan hal itu. Ya, nah, saya memahaminya seperti itu. Karena apa? Jagat ini jagat
triloko namanya. Triloko itu 3 jagat. Jagat bawah, jagat tengah, dan jagat atas. Makanya kalau dalam masjid itu biasanya ada namanya trimangkurat. Trimangkurat itu apa itu kalau ada 3 sab di dalam masjid itu. Sab pertama, sab kedua, dan sab ketiga. Nah, 2 berarti dwi mangkurat. Nah, 3 trimangkurat. Nah, trimangkurat itu menyimbolkan apa? Jagat bawah, jagat tengah, dan jagat atas. Sehingga apa? Sebetulnya itu sudah konsepnya sudah orang Jawa jadul dan juga orang Islam. Begitu masuk Islam, orang Islam masuk ke sini ya adaptasi budaya. Karena sinkron gitu loh. Karena sinkron sesuai. Kan ada surat namanya surat jin juga. Kemudian Nabi Sulaiman itu wah, dari makhluk jin juga banyak. Jadi apa abon-aboning panembah ini kaitannya dalam kita menyembah itu membutuhkan piranti atau membutuhkan alat atau membutuhkan ubur rampe kalau dalam istilah Jawa. Itu. Kemudian kang kambah ing siang ratri. Kang kambah itu misalnya ngambah lemah gitu. Berarti apa? Kakinya menyentuh. Nah, diwalik kok orang ngambah lemah. Wah, ini ayu kok orang ngambah lemah nggak medeni nggak ini dunia lain tadi yang makhluk yang tadi yang kita sebut perlu kita kasihani gitu. Nah, misalnya si manis jembatan Ancol itu itu cantik banget tapi kok orang ngambah lemah itu artinya apa tidak menapak atau kakinya tidak menyentuh tanah. Di situ kata ngambah itu artinya menyentuh apa menyentuh kambah ing siang ratri artinya apa ya meliputi siang dan malam seperti itu kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi kita nggak bisa sebenarnya memaknai kata per kata dengan apa letter leg tidak bisa. Jadi memang itu satu paduan kata yang memang harus dimaknai secara bersama-sama. Kita sudah dapat satu bait. Wah ini agak ya hampir sama dengan kemarin cuma kita tadi karena mulainya agak terlambat enggak apa-apa. Satu podo. Nah, rampung ya dirampungkan enggak ya berarti kita bisa dilanjut di minggu yang akan datang. Oke, kita masuk ke podo yang kedua. Iku kaki takokno marang para sarajana kang maratapi mretapa ing tepa tulos kuwawonahan hawa rohanira munggo sanyataning ilmu tanpa timring jalma werda tuwin muda sudra kaki ini podo yang ke 11 ya. Tadi 10 artinya puluh nah, puluh puluh bejaku artinya apa nah puluh ini wes mupus tahu mupus itu apa bahasa Indonesia mupus apa tahu nggak ya sudahlah kalau begini saya harus menerima gitu. Nah ya sudah pasrah jadi istilahnya Jawa mupus maka
di Jawa itu banyak sanepan-sanepan yang biasanya digunakan. Misalnya ada orang yang eh, dia berobat, ya ke tabib atau ke dukun lah istilahnya. Nek neng ini dokter ora wis langsung diomongi. Oh iki lara untu, iki lara weteng, itu dokter itu. Bahasanya apa itu? Bahasanya letterlek apa adanya. A ya A, B ya C. Tapi kalau kita berobat kepada orang-orang tradisional, biasanya ada sanepan-sanepan. Misalnya orang yang sudah stadium 4 misalnya. Datang ke sana. Mbah, niki kula badhe nyuwun tombo. Niki mbah kula niki pun lagi sakit sawetawis. Oh nggih, Nak. Terus biasanya apa? Disanepani. Setelah dikasih obat disanepani. Nanti kalau dipulang itu dia diberikan oh anu enak goleke nganu pupus godhong gedang ya. Dikatakan gitu. Disuruh mencari pupus godhong gedang. Tahu pupus godhong gedang? Daun muda. Daun pisang yang muda. Nah, itu harusnya keluarganya sudah tanggap. Maksudnya apa? Wis kon mupus. Ya sudah pasrah saja lah. Artinya apa? Dalam bahasa yang halus dikatakan ini sudah susah untuk disembuhkan. Alias ya wis mendekati gitu. Maka biasanya dikasih sanepan gitu. Anu no, no godong pupus gedang bayi. Ada di tetangga saya juga dulu itu pernah disuruh apa, tapi dia nggak paham, ya udah dikasih apa adanya itu. Anu digodoki sukun bayi. Padahal kan santri. Godoki sukun, gitu dipakani sukun bayi. Ya pasti makan sukun beneran. Padahal itu maksudnya sanepan. Aksara karena disukun apa? Lah iya. Orang Jawa itu gitu, nggak letterlek. Karena apa? Menjaga psikologinya orang yang sakit, menjaga psikologinya keluarganya, biar dia nyari maknanya apa. Gitu. Lama-lama dia akan paham. Oh, jadi si Mbak Wi kon mangan sukun lah, tak bilang sukun kok malah mati. Lah iya. Nek kowe iki wong santri, wong Arab rek ya mudeng to. Aksara ku nek disukun terus ngapa? Mati lah iya. Ning bahasane ku nek arek ngomong iki wis rek mati masa ya arek ngomong ngono karo keluargane kan enggak pantas. Dan kita juga enggak boleh mendahului kehendak dari yang Maha Kuasa, maka hanya bisa memberikan sanepan tadi. Walaupun kemungkinannya memberi sanepan itu sudah paham, mungkin dalam pengertian dia ngerti secara gaibnya gitu. Ini orang ini sudah lelaku. Ya, tapi kan tidak semua orang paham. Tapi kalau orang yang paham langsung, oh ini sudah mulai mendekati. Maka apa? Berikan banyak doa-doa, ditutupi doa-doa dan sebagainya. Nah, disanepani ngono-ngono. Tapi nanti disanepani liyane, ya, nah, golekno nganu, pari sawuli. Nah, golekno pari sawuli, ngerti ra sawuli? Pari sawuli, pari itu padi. Sawuli berarti sak apa itu? Setali itu loh. Lah pari itu maknanya apa? Bahasanya apa? Bahasa Janya. Pantun. Oh, berarti wong ki arep mantun. Maknanya mantun apa? Mari. Dikasih sanepan pari, artinya apa? Oh, kemungkinan anak ini bisa sembuh. Mari. Dari kata pari, mari, pantun, mantun. Mantun itu artinya mari. Nanti sanepani pupus ya kan mupus ya wis lah. Wong wis stadium 4 kok arep piye ya tau kanker stadium 4. Ya iso-isone mung mupus to ya wis arep piye mana. Tapi kalau diberi sanepan pari berarti mari. Maka waktu pandemi itu dulu kita teman-teman itu pakai sarana atau abon-abon yang keperabon tadi piranti kita untuk berdoa itu pakai pari. Karena pari artinya mantun. Biar kita apa segera sembuh dari penyakit yang waktu itu apa itu pandemi itu corona. Iya, maka di tempat-tempat kita biasa itu di situ dikasih pari. Karena pari itu artinya mari. Pantun artinya mantun. Itu sanepan itu.
Nek dimanai letterlek ya apa hubungane obat karo pari iki hubungane apa? Ora tekan pikirane. Artinya apa ya? Mari atau mantun. Oke, kita lanjutkan. Jadi sampai mana tadi? Iku sampai mana tadi? Eh? Kang Kamba. Oh, anu ya. Ini kita masuk ke yang kedua tak ya? Yang ke-11. Oh, ini bisa bahas ke yang 10 tadi. Oh, yes. Kita masuk ke yang kode yang baru. Oh. Kalau mau cerita 10, soalnya puluh-puluh itu tuh. Jadi 10 itu memang eh, 1 dan 0. Artinya kembali ke 1 dan 0. 1 itu fisik wujud, dan 0 kembali ke gaib. Maka angka itu dari 0, 1 kemudian kembali ke 1 dan 0. Itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka angka 9 itu song. Song itu artinya liang lahat. Jadi orang memasukkan dalam liang lahat, maka kemudian dia satu menjadi satu, melumpuk. Makanya apa? Kalau dalam seratnya Ronggo Warsito itu, dalam serat Hidayat Jati itu, orang yang mati nanti tulang-tulangnya itu akan menjadi satu lagi. Secara otomatis menjadi satu lagi, kemudian nanti akan hancur. Nah, hancur itu menjadi nol. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada kode yang ke-11. 11 dalam istilahnya Jawa itu 11. Nah, maka kita berharap kawelasaning Gusti. Kita hanya bisa berharap pada kawelasaning Gusti. Rahman dan Rahimnya Allah. Maka kita mulai untuk yang ke-11 ini dengan berharap pada kawelasaning Gusti. Iku kaki artinya apa? Kaki itu untuk menyebut anak lanang. Nah, kalau anak wedok kita menyebutnya nini. Ini apa? Iku kaki artinya he anak lanang, iku nini artinya he anak wedok. Takokno artinya bertanyalah. Tanyalah kepada siapa? Marang sarjono kang martapi. Marang kepada sarjono, orang yang cerdas, orang yang olah kelantipan, kang martapi, tapi juga olah rasa. Nih. Maka dalam Quran itu surat Anbiya ayat 7 itu dikatakan juga Fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Ahli zikir. Ini konteksnya ini juga sama sebetulnya, ini kan karena beliau ini banyak mengambil pengetahuan-pengetahuan ya sebetulnya pengetahuan-pengetahuan dari agama Islam, ajaran Kanjeng Nabi, tapi kemudian diadaptasi menjadi dalam kauruh Jawa. Sehingga apa? Sebetulnya kalau kita carikan padanannya atau referensinya ada di Quran juga, ada di hadis juga. Maka marang poro sarjono kang martapi. Jadi bukan hanya sarjono toh. Sekarang banyak sarjana, tapi dalam konteks martapi ini tidak banyak. Jadi sarjana tapi ahli dalam tirakat. Jadi kata martapi itu mertopo. Banyak sarjana tapi banyak yang tidak kuat mertopo. Maka istilahnya teki-teki atau topo atau teteki atau mangenteki atau mertopo atau ngakoni topo. Jarang. Kalau dulu sekolahnya orang Jawa itu ya di hutan. Sekolahnya di hutan kalau orang dulu. Makanya kalau masih digambarkan di dalam pewayangan itu, satria-satria itu mesti naik sekolah di hutan. Orang dulu itu sekolah itu di hutan, karena di hutan itu banyak tantangannya. Ada hewan buas, binatang buas, kemudian ada makhluk yang tidak kelihatan juga gitu. Kalau zaman dulu itu angker lah istilahnya. Dan itu menjadi media untuk gembleng orang, untuk menjadi kekuatannya menjadi lebih prihatin, kemudian menjadi kuat, menjadi sempurna. Jadi untuk mencari sangkan paraning dumadi orang dulu itu ya
melakukan perjalanan yang jauh, bahkan masuk ke dalam hutan-hutan. Bahkan untuk mencari kamuksan atau kembali kepada yang widi itu ya dengan laku prihatin di hutan-hutan. Maka banyak yang yaitu moksonya itu di hutan. Bagi orang Jawa itu ya, kesempurnaan adalah mokso. Itu ya makanya apa? Lebur ilang Bali. Bali ini itu ya mokso itu tadi. Mokso itu artinya ya kalau Islam ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya itu dari Allah dan kembalinya kepada Allah lagi. Kalau kita sudah mampu mengembalikan semuanya kepada Allah tanpa sisa, ya itu namanya mokso kalau dalam konteks Islam itu. Tanpa sisa itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi apa? Sarjono Kang Martapi. Mereh topo, mereh tapak, mereh tapaing. Mereh tapaing tepo tulus. Ya, mereh tapaing tepo tulus. Jadi kata tapak. Tapak itu bisa kayak seperti tapak tangan. Tapi ya bisa juga tapak kaki. Dulu itu banyak apa namanya stempel. Stempel-stempel zaman dulu itu ada yang berasal dari kaki seperti di apa itu prasasti Tarumanegara dan itu kan tapak kaki. Tapi juga banyak misalnya di Ngobaran itu kita temukan ada tapak tangan. Beberapa tempat itu ada tapak tangan atau tapak kaki. Itu sebagai identitas. Kalau sekarang ada namanya apa? Apa itu? Fingerprint. Nah, itu seperti itu. Itu seperti fingerprint itu. Jadi stempel untuk menandai suatu tempat yang itu terkait dengan penguasa yang ada di wilayah itu. Namanya tapak atau tepak. Tepak itu ya tilas. Ono tepak ya. Misalnya ada orang lewat kemudian melewati tanah yang basah, maka akan kelihatan bekas-bekas tapak kakinya itu disebut dengan tilas tilas tapak atau bekas-bekas tapak kaki. Nah, artinya apa? Mreh tapaing tepo tulus. Mereng tapaing tepo tulus. Apa tepo? Tepo ini maknanya bisa dimaknai sebagai ukur. Bu wong ki sing tepo-tepo ya sing rada duwe kira-kira gitu maksudnya. Tepo-tepo itu artinya apa? Mengukur kepada diri kita sendiri. Nek kowe dilarani lara ya aja nglarani wong liya. Apa-apa yang bisa digunakan sebagai teladan, sebagai ukuran itu namanya tepo. Tepo tulus artinya apa? Nah, tulus itu artinya ikhlas atau lilo atau legowo. Artinya apa? Bahwa amal perbuatan itu harusnya ada bekasnya. Tapi kemudian oleh salah satu orang memahami secara salah. Misalnya apa? Bekas sujud misalnya. Apa namanya? Kalau di dalam Quran itu apa namanya? Asaris sujud. Nah, misalnya kayak gitu. Karena di situ dikatakan asaris sujud, nah, kemudian apa? Asari sujudnya itu diwujudkan dalam baduke digawe ireng gitu. Nah itu menurut saya ya baik-baik saja, tapi menurut saya itu salah memahami makna. Tapaing tepo tulus itu artinya apa? Ya tunjukkanlah bahwa kamu orang yang tulus. Orang yang tulus itu tidak berharap sesuatu kepada makhluk, hanya berharap kepada Allah saja. Itu sama dengan asari sujud tadi. Wah, men ketok nek ahli sujud cuk malah didusur-dusur kayak kene yo, iku malah ora asari sujud malah. Soalnya apa? Lu malah ngetok-ngetok kele seakan-akan ahli sujud. Ya ora usah diketok-ketok nek kowe iki ahli sujud. Gitu. Apa ya kudu ngono kuwi? Wong ahli sujud sing bathuke limis alus ya ono gitu. Tapi malah enggak menunjukkan bahwa di situ itu seakan-akan ahli sembahyang. Nah, itu malah menjadi nanti mengurangi tepo tulus tadi. Tapaing tepo tulus. Itu mengurangi. Ya, lebih baik ya wis rasa ngetok-ngetok kena ahli ibadah. Nek poso ya rasa ngetok-ngetok kele kelicit. Lambene ketok nek ngeli banget gitu rasa. Pokoknya intinya rasa ngetok-ngetok. Karena apa? Untuk menguji ketulusan kita.
Man ketok nek kiai, nek ulama terus ubel-ubel ora usah. Itu yang menjadi alasan kenapa Pak Wali Songo itu menarik ke selatan dengan tidak memakai jubah dan ubel-ubel. Karena apa? Ngeksin toro itu artinya ketoro ngetara ke dakwai, tapi begitu ngeksi gondo tidak menampakkan. Tapi yang ditunjukkan adalah tapaing tepo tulus tadi. Tunjukkan bahwa kamu orang-orang yang ikhlas. Sehingga apa? Kadang-kadang yo ulama atau kiainya yo dalang, gitu. Terus tukang macul, petani, kayak gitu. Malah tidak menunjukkan dengan jubah yang wah, luar biasa, bukan. Justru dengan pakaian yang sangat sederhana. Bahkan ada yang bajunya sedikit robek-robek kayak gombal, itu ya ada. Dan salah, harus hati-hati kalau menghadapi orang yang seperti itu. Karena apa? Yaitu nyelamur. Nah, Sunan Kalijaga itu sering sekali nyelamur. Nyelamur dari wong ngemis, nyelamur dari wong apa itu petani, nyelamur dari warna siapa yang dihadapi. Sehingga kadang-kadang orang yang matanya tidak mampu membuka mata batin melihatnya sebagai orang yang hina dina. Padahal seorang wali. Nah, itu banyak sekali. Wali-wali itu yang wali beneran itu malah menyembunyikan dirinya, tidak menampakkan dirinya. Seperti itu. Sehingga apa? Nah, apalagi malah menyebut dirinya wali. Kalau itu malah jelas bukan wali. Kalau ada orang menyebut dirinya wali, maka katakan bahwa dia bukan wali. Orang wali itu malah dia akan menutupi dirinya. Maka ada cerita itu, seorang wali itu ketahuan bahwa dirinya wali, malah langsung pingsan meninggal. Karena dia tidak mau diketahui. Pernah juga diceritakan itu. Ada seorang santrinya Mbah Khalil itu mau naik haji ke Mekah. Mbah Khalil itu kirim salam. Saya kirim salam. Untuk siapa Mbak Yai? Nanti di sana ada anjing yang warnanya hitam. Nanti kasihkan ini surat saya untuk dia. Siapa anjing hitam yang naik haji ke Mekah tadi yang ada di Arab tadi? Seorang wali yang tidak pengen diketahui bahwa dia seorang wali, nyamar menjadi anjing. Tapi Mbah Khalil tahu itu loh. Tidak diketahui seorang wali kecuali yang mengetahui seorang wali. La wali la. Tidak ada seorang wali yang tidak dapat. Seorang wali diketahui oleh seorang wali, sama-sama wali. Ya, utamanya wali yang lebih tinggi derajatnya tentunya. Kalau yang walinya lebih rendah untuk mengetahui wali yang lebih tinggi ya enggak bisa. Makanya apa? Seorang wali itu menyembunyikan dirinya dari tadi hal-hal yang menyebabkan tidak tulus. Oke. Kemudian kuwawa nahen hawa. Ini sebagai ciri-cirinya. Seorang wali itu kuwawa atau kuat atau tahan. Menahan apa? Menahan hawa nafsunya. Nah, Wroh hanira. Wroh artinya mengetahui. Hanira ketahuilah kamu. Mungguh sanyatane bahwa sesungguhnya ilmu itu tan pasti mering wreda muda. Ya. Tan pasti ing mering werda itu artinya tua. Tidak mesti bahwa suatu ilmu itu mesti ada di orang yang sudah tua. Tuwin muda atau muda. Artinya apa? Tidak menjadi indikator bahwa usia itu menjadi ilmunya lebih banyak. Misalnya, nek wis luwih tua mesti luwih oke, belum tentu. Ada yang muda juga sudah banyak ilmunya. Bahkan ada seorang bayi yang ilmunya bisa melebihi ilmunya orang yang sudah dewasa gitu. Makanya ada bayi baru keluar ditanya bisa ngomong, nah bisa jelaskan bapaknya sapa itu kan, ada kisah seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwa ilmu itu tidak mesti pada orang yang lebih tua. Atau muda atau sudro kaki. Jadi artinya apa? Tidak mesti kepada orang tua, orang muda atau bahkan orang yang misalnya miskin atau hina dina. Tidak mesti. Yang dikatakan keserakat atau orang yang miskin.
Walaupun orang miskin bisa jadi ilmunya justru banyak. Walaupun kaya belum tentu juga banyak ilmunya. Makanya apa di sini adalah rahasia. Ilmu ini sebuah rahasia. Sebuah rahasia yang perlu disimpan dan disimpan oleh yang Maha Kuasa ini kepada dada orang-orang yang kuat untuk menjadi wadahnya. Sehingga apa ilmu itu selalu mencari tempat atau wadah yang sepadan dengannya. Makanya nanti ada kesadaran-kesadaran yang bertingkat sesuai dengan pengalaman-pengalaman batin dari masing-masing orang. Mungkin itu dulu, ini kita dua podo dari Sekar Pangkur, yakni di podo yang 10 dan 11. Kita masih ada dua podo lagi nanti yang Pangkur ini nanti akan kita baca di minggu yang akan datang. Semoga kita masih diberikan keselamatan di dunia wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya alhamdulillah lillahi rabbil alamin iku tan kuwasa kawula dharma nglakoni minta mring zwang moho aku kumambang mring zwang mano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.